Haleluya, shalom yang Sriman Nelly dan Tracy. Sorakan. Haleluya, saya rindu menyapa setiap teman-teman yang ada di rumah saat ini. Udah lama ya kita nggak ketemu. Nah, hari ini kita kembali lagi bertemu di online service gabungan antara Youth dan JC. Dan aku percaya setiap kita sekalipun hari ini kita tetap harus ibadah di rumah, itu tidak menghalangi untuk setiap kita boleh mempersiapkan hati kita yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Tetap dengan sikap beribadah yang baik, teman-teman. Mari kita sama-sama mau satukan hati kita saat ini. Kita mau sama-sama bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Saya mengajak teman-teman untuk sama-sama pejamkan mata kalian, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu setia menaungi setiap kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah lawatan-Mu terjadi atas setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah yang boleh kami terima ya Bapa. Untuk setiap kesehatan, untuk setiap keselamatan yang Tuhan berikan atas setiap kami sampai saat ini Tuhan Yesus. Kami mau kembali ya Bapa bersyukur untuk semuanya itu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Engkau Allah yang sudah bangkit atas setiap kami. Engkau juga Allah yang telah bangkit memulihkan setiap keadaan kami Tuhan Yesus. Bahkan dalam keadaan sesulit saat-saat ini ya Bapa, kami percaya Engkau Allah kekuatan kami, Engkau Allah tempat perlindungan kami yang hidup. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, Engkau Allah yang baik. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus. Kami mau kembali beribadah ya Bapa. Ibadah Youth dan JC Tuhan, kami percaya Bapa biarlah Engkau sendiri yang berbicara atas setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau siapkan hati kami ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang hidup. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu ya Bapa. Kami dedikasikan ibadah kami pada saat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap teman-teman yang siap bersuka cita dengan imanmu sama-sama saya katakan amin. Mari berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Sorakan. Haleluya. Seberapa banyak di antara kita yang percaya bahwa Tuhan Yesus dahsyat? Boleh lambaikan tangan kalian. Kita mau sama-sama bersuka cita sebab Tuhan Allah yang baik. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. So much more than I have before.
Kami bersyukur Tuhan sekali lagi di hadapan-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang mengasihi setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang mengerti keadaan kami saat ini Tuhan Yesus. Sungguh kami merindukan kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami rindu Engkau menyatakan lebih lagi ya Tuhan Yesus setiap mujizat-Mu atas kehidupan kami ya Bapa. Karena kami bersyukur Tuhan untuk semuanya itu Yesus. Pada saat ini kami mau kembali datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja atas setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Engkau Allah yang selalu setia menemani setiap kami Tuhan. Engkau Allah yang selalu ikut campur tangan keluar masuk kami Tuhan Yesus. Kami mau bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Mari teman-teman ambil waktumu saat ini di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Ambil waktumu saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Sebab Engkau Allah yang baik. Sebab Engkau Allah yang dahsyat. Kau berkuasa Yesus atas setiap kami. Sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur selalu. Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya, haleluya.
Mari kita mau terus merenungi setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, teman-teman. Sekalipun kami belum melihat saat ini Tuhan Yesus, tetapi kami percaya dengan iman kami Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berhenti bekerja atas hidup kami Tuhan Yesus. Mulai saat ini sampai selama-lamanya Engkau lah tetap Allah. Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Allah yang layak kami tinggikan Yesus. Mari teman-teman kita mau angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Even when I can see it you working, even when I can feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I can see it you working, even when I can feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I can see it you working, even when I can feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I can see it you working, even when I can feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I can see it you working, even when I can feel it you working, you never stop working, you never stop working. Even when I can see it you working, even when I can feel it you working, you never stop working, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Sing on, you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kalau kami punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Bapa. Kami bersyukur kami punya Allah yang hebat seperti-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, biarlah lewat setiap nyanyian kami Tuhan, Engkau Allah yang semakin disenangkan, Engkau Allah yang semakin ditinggikan atas setiap kami di tempat ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami hati kami Tuhan, kami mau sama-sama mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan atas setiap kami, atas setiap anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan Yesus. Engkau jamah setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Mari teman-teman kita yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dengan iman-Mu katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Teman-teman kita bersatu dalam doa dulu. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan dengan keadaan kami hari ini pada masa-masa social distancing kami Tuhan di tengah pandemi yang sedang menimpa bangsa kami.
Kami bersyukur Tuhan adanya kecanggihan teknologi yang bisa membantu kami untuk tetap bersama-sama beribadah Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sebagian dari firman Bapa. Buka hati kami, buka telinga kami Tuhan, sehingga setiap benih firman yang ditaburkan itu tumbuh di ladang yang subur dan kami berbuah lebat. Terima kasih Bapa yang baik, urapi mulut bibir hamba-Mu Tuhan, sehingga apa yang disampaikan oleh hamba-Mu merupakan isi hati-Mu sendiri Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami siap untuk menerima firman ini. Sama-sama katakan, amin. Shalom semuanya. Apa kabar buat teman-teman semua yang di rumah? Aku berharap bahwa kita semua yang lagi nonton video ini, yang lagi di rumah, ataupun dimanapun kalian berada, kita semua dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Oke, di tengah kondisi seperti ini kita beribadah online, aku percaya bahwa jarak dan kondisi tidak memisahkan kita dari hadirat Tuhan. Dan bahwa kita bersyukur bahwa dengan teknologi di tengah zaman sekarang, kita bisa bersama-sama ibadah melalui YouTube pada hari ini. Teman-teman, aku berdoa untuk siapapun juga kalian yang nonton sharing hari ini, sharing singkat dari aku berdoa bahwa kalian tangkap sesuatu apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk kalian masing-masing spesifik. Oke, topik 1 bulan ini kita sedang berbicara tentang faith atau iman. Nah, hari-hari ini kita sedang menjalani karantina di rumah, kita sedang menjalani social distancing. Biasanya kita mungkin bisa beribadah bersama atau hangout sama teman-teman. Contohnya aku dulunya sering keluar nih, tapi tiba-tiba harus social distancing karena kondisi ini. Tapi ada satu hal yang aku percaya teman-teman bahwa COVID-19 ini atau kita sering dengar sebagai coronavirus, kita percaya ini adalah sebuah pandemi yang memang Tuhan izinkan terjadi atas bangsa kita, atas dunia ini juga. Dan aku percaya bahwa Tuhan tidak melakukan sesuatu tanpa alasan Tuhan yang spesifik. Makanya aku berdoa bahwa hari ini ada pesan spesifik dan melalui pandemi ini kita menerima sesuatu yang spesifik dari Tuhan untuk kita masing-masing pribadi lepas pribadi. Nah, hari ini aku mau sharing sesuatu yang aku kasih judul tentang more of you. Di tengah kondisi seperti ini, aku tahu banget banyak di antara kita yang semuanya kesusahan. Ada yang mungkin diberhentikan atau dirumahkan dari pekerjaannya, ada yang sekolah dari rumah, kemudian ada juga yang mungkin gajinya dipotong oleh perusahaan karena menerapkan sistem bekerja dari rumah, ada juga mungkin yang bisnisnya drop, dan banyak hal yang membuat kita menjadi susah karena di tengah keadaan seperti ini. Tapi aku ada kabar baik teman-teman bahwa di tengah situasi seperti ini yang Tuhan izinkan terjadi atas hidup kita, Dia adalah pribadi yang turut bersama dengan kita. So kita jangan takut untuk menjalani situasi seperti ini, jangan takut untuk menjalani hari-hari kita yang mungkin buat kita tidak nyaman, buat kita harus keluar dari zona kenyamanan kita. Tapi kita percaya bahwa gini, setiap yang kita lewati adalah kita sedang berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi kita yakin bahwa di setiap musim kita ada Tuhan. Nah, banyak banget pandangan atau kontroversi tentang yang banyak orang menilai tentang pandemi ini banyak hal. Seperti contohnya banyak yang menilai pandemi ini adalah salah satu dari 10 tulah yang pernah menimpa bangsa Israel. Ada juga yang menganggap bahwa peristiwa coronavirus ini adalah salah satu dari peristiwa yang dianggap peristiwa 100 tahun sekali. Seperti contohnya pada tahun 1720 itu ada penyakit Black Death yang menewaskan lebih dari 50 juta orang di dunia. Kemudian pada tahun 1820 ada penyakit kolera. Tahun 1920 ada wabah flu Spanyol, dan kemudian di tahun ini 2020 yang kita kenal sebagai wabah coronavirus. Lalu ada juga konspirasi yang mengatakan ini adalah perang senjata biologis yang dibuat oleh satu negara yang sebenarnya untuk menyerang negara lain, tapi di tengah-tengah proses pembuatan senjata biologis ini senjata ini bocor dan kemudian akhirnya mewabah ke seluruh dunia. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa ini adalah pernyataan dari tanda-tanda akhir zaman. Terlepas dari semua konspirasi yang ada, satu hal yang aku percaya, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, apapun yang Tuhan izinkan dalam hidup kita, semuanya hanya untuk membawa kita semakin jelas dengan pengenalan akan Tuhan. Coba kita bayangkan begini teman-teman. Kita lebih mudah mengingat Tuhan pada saat kita dalam keadaan senang, dalam keadaan yang penuh kelimpahan secara materi, kita sehat, kita punya pekerjaan baik, studi kita nilainya baik, kita sekolah di sekolah mahal, kita kuliah di tempat yang bergengsi, dalam keadaan baik, atau justru kita bisa mengingat Tuhan dalam keadaan yang susah. Nah, kita ini manusia
sangat mudah banget untuk melupakan Tuhan di waktu kita senang, dan kita juga sangat mudah untuk mencari Tuhan ketika kita dalam keadaan yang susah. Kita cenderung melupakan Tuhan karena kita terlalu sibuk dengan menikmati apa yang ada di dunia, apa yang ada di luar kita, daripada kita sibuk mencari apa yang ada di dalam diri kita tentang pengenalan akan Tuhan. Nah, aku mau ajak teman-teman buka di Roma 8 ayat 28. Begini bunyinya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, di sini aku mau tanya teman-teman, apa sih yang ini ayat ini sudah sering banget kita dengar di setiap khotbah-khotbah tentang kebaikan Tuhan. Nah, coba aku mau ajak teman-teman diskusi, apa sih yang selalu dalam benak pikiran kita ketika kita mengingat kebaikan Tuhan. Ada yang menganggap kebaikan Tuhan adalah apa yang kita rasakan setiap hari, kita masih diberikan nafas, kita masih diberikan kekuatan, kita masih diberikan pekerjaan, kita masih diberikan kesempatan untuk bisa sekolah. Buat teman-teman teens yang lain, masih bisa melakukan sekolah. Kemudian, atau hal-hal lain yang kita menganggap bahwa ketika kita mengalami musibah, itu juga merupakan sebuah kebaikan bagi kita. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk masuk lebih dalam. Kebaikan di sini berbicara tentang 3 hal. Yang pertama tentang temporal good atau kebaikan sementara. Temporal good ini bersifat kehidupan sehari-hari kita, seperti sandang, pangan, papan. Dia bersifat tubuh, bersifat daging, bersifat jasmani. Nah, contohnya ini seperti kesehatan, kekayaan, pekerjaan, rumah mewah, pendidikan yang baik, dan sebagainya. Di area temporal good ini, orang-orang sering berlomba-lomba untuk mendapatkan yang terbaik. Kita percaya kita ingin hidup dalam hidup yang berkelimpahan. Semua orang pengen banget bisa sekolah di sekolah yang mahal. Semua orang pengen banget bisa bekerja dan mendapatkan gaji yang bagus. Nah, tapi kita sering bilang bahwa kebaikan Tuhan ini diukur dari area temporal good tadi. Kita sering bilang bahwa orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang menerima segala sesuatu dalam kelimpahan, gaji besar, mobil mewah, dan sebagainya. Tapi begini teman-teman, yang menjadi kebenaran, apakah orang yang seumur hidupnya sudah bekerja keras, tapi masih ngontrak rumah, dia bukan orang yang diberkati? Tentu saja dia adalah orang yang termasuk orang yang diberkati. Nah, orang yang diberkati adalah orang yang bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan atas hidupnya. Karena pada kenyataannya banyak orang kaya, banyak orang yang punya segalanya, tapi dia tidak bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan. Nah, jadi kita sering terjebak di area temporal good. Kita seringkali mengartikan kebaikan Tuhan dari area temporal ini. Nah, dari katanya aja udah sementara. Jadi kita perlu men-set pikiran kita bahwa, oh ternyata selama ini kebaikan yang mungkin kita kira adalah kebaikan sejatinya Tuhan, itu cuma sekedar bermain di area permukaan. Ini cuma sekedar bermain di area sementara, teman-teman. Nah, itu yang pertama, temporal good. Kemudian yang kedua adalah spiritual good atau kebaikan rohani. Seperti dari pengertiannya, spiritual atau kerohanian ini berbicara tentang pertumbuhan kerohanian kita. Contohnya, misalnya dari jam beribadah kita, jam kita bersekutu dengan Tuhan, jam-jam saat teduh kita, waktu pribadi kita dengan Tuhan, dengan doa, dan juga buah-buah roh yang kita hasilkan dari spiritual good ini. Nah, kita sering banget dengar manusia bukan hidup hanya dari roti saja, tetapi juga dari firman Allah. Nah, hal ini dibuktikan bahwa kita juga membutuhkan yang namanya spiritual good. Nah, pemenuhan spiritual good dapat membantu kita untuk menjadi pribadi yang lebih dewasa. Sehingga kita mampu menyikapi kehidupan sehari-hari kita dengan pandangan, dengan persepsi, dengan paradigma orang yang dewasa. Efek dari kebaikan spiritual ini akan mempengaruhi area jiwa kita. Nah, jiwa kita ini ada pikiran, kehendak, dan perasaan. Ini yang kedua, spiritual good. Kemudian kebaikan yang ketiga, ini berbicara tentang eternal one atau kekekalan. Hidup yang sedang kita jalani secara tidak langsung, secara tidak sadar, sebenarnya adalah hidup yang kita jalani menuju proses kekekalan. Nah, pertanyaannya, kita sedang menuju kekekalan sorga atau kita sedang menuju kekekalan neraka? Tapi puji Tuhan, kabar baik gini teman-teman. Tuhan yang mati di atas kayu salib, Dia memberi kita kasih karunia dan keselamatan untuk kita semua, supaya kita bukan menuju kepada neraka tadi, tetapi menuju kepada sorga. Nah, di area kekekalan ini, Tuhan memusatkan manusia, memfokuskan manusia untuk
menerapkan apa yang selama ini menjadi tujuan hidup manusia, apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita, dan apa yang merupakan janji-janji Tuhan atas hidup kita. Penyelesaian tugas dan tanggung jawab kita sebagai manusia selalu berakhir pada kekekalan, yaitu pengenalan akan Tuhan. Nah, pengenalan akan Tuhan ini berbicara kita semakin dekat dengan pribadi Tuhan, kita semakin kenal dengan siapa Tuhan. Oleh karena itu, nah selama ini kita sadari gini teman-teman, di antara ketiga kebaikan tadi, kebaikan sementara, temporal good, kebaikan spiritual, kebaikan rohani, dan eternal one, kita bisa memahami bahwa sebenarnya mungkin yang kita definisikan bahwa kebaikan itu berdasarkan berkat itu tidak salah. Tapi kita harus bisa mendefinisikan bahwa Tuhan tidak hanya ingin membawa kita kepada area-area jasmania saja. Kita tahu bahwa kita adalah manusia jasmani yang cenderung mempercayai apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat secara jasmani. Tapi begini teman-teman, kita adalah manusia jasmani yang punya Tuhan yang tidak jasmani. Artinya kita punya Tuhan yang spiritual, dia adalah roh. Semakin kita bergantung kepada hal-hal yang kelihatan, kita menerima informasi dari yang kelihatan, informasi tersebut menjadi keyakinan untuk kita, dan keyakinan tersebut menjadi kebenaran untuk kita. Nah, kebergantungan kita manusia terhadap apa yang kita lihat, yang tadinya berakhir menjadi kebenaran tadi, membuat kita tidak bisa menuju kepada pribadi kekal itu, yaitu pribadi Tuhan. Nah, mari kita buka di 2 Korintus 4 ayat 18. 2 Korintus 4 ayat 18, demikianlah firman Tuhan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Di situasi pandemi seperti ini, aku percaya kita banyak banget menerima update-updatean tentang korban-korban coronavirus yang meninggal. Seperti di Amerika sudah ratusan ribu orang yang terkena, di Indonesia sekitar 7.000 orang yang meninggal sudah, kalau tidak salah hampir 1.000. Aku paham bahwa kita adalah manusia nyata yang hidup di realita dunia. Tapi yang menjadi kebenaran bahwa Tuhan yang kekal tidak hidup di area realita kita. Nah, lalu banyak orang yang mungkin bertanya, orang-orang yang teman-teman mungkin di antara teman-teman ada yang dalam kondisi di PHK, ada yang dalam kondisi tidak punya pekerjaan, merasa kesulitan di tengah-tengah kondisi ini. Mungkin ada yang bertanya, Kak, aku harus bagaimana? Karena aku adalah manusia yang tetap membutuhkan makanan, aku tidak punya pekerjaan dan sebagainya. Kalau hari ini yang aku sharingkan ada 2 poin teman-teman, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, kita meresponi atau kita menyikapi kejadian di tengah pandemi seperti ini. Yang pertama, kita buka dalam Ibrani 11 ayat 7. Ibrani 11 ayat 7, karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya, dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nah, mungkin semua udah tahu kisah Nuh, tapi singkatnya begini teman-teman, kisahnya Nuh ini, jadi suatu ketika Tuhan memberi pesan, memberi suara kepada Nuh, bangun bahtera besar di atas gunung karena aku akan mendatangkan air bah ke dunia. Nah, jadi yang tidak masuk di akal itu begini teman-teman, bukan tidak masuk di akal ketika Nuh menerima pesan Tuhan untuk membangun bahtera. Tapi yang menjadi tidak masuk di akal adalah Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun bahtera di atas gunung. Jadi ibaratnya sekarang nih teman-teman, misalnya kita mau bangun kapal. Nah, kapal ini kan posisinya harusnya berlabuh ke laut. Jadi harusnya kita bangun kapal di pinggir laut. Nah, tapi pada saat itu Tuhan menyuruh Nuh untuk membangun kapal di atas gunung. Jadi bayangin kalau misalnya kita bangun kapal di atas gunung, kapan kapalnya akan dipakai? Berarti kapalnya akan dipakai ketika air sudah menutupi gunung tersebut sehingga kapal tersebut bisa berjalan. Nah, di zaman ini Nuh tuh dianggap gila sama orang-orang yang di sekitarnya karena nggak mungkin masuk di akal bahwa air akan sampai ke atas gunung dan Tuhan akan menurunkan hujan ke atas, menurunkan air bah ke atas bumi. Itu tidak masuk di akal orang-orang pada zaman itu. Tapi gini teman-teman, di sini ada kata dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, garis bawahi kata belum kelihatan.
Konteks di sini belum kelihatan berbicara tentang sesuatu yang visual atau sesuatu yang bisa kita rasakan secara jasmani. Nah, Nuh memilih untuk mempercayai pesan Tuhan yang belum kelihatan daripada memikirkan atau sibuk dengan cibiran-cibiran orang, sibuk dengan realita di dunia pada zaman Nuh. Nah, kita tahu akhir dari cerita ini, Nuh dan seisi keluarganya diselamatkan. Kenapa Nuh dan seisi keluarganya bisa diselamatkan? Di ayat tadi, dan dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Konteks taatnya begini teman-teman. Nuh mendengar suara Tuhan tentang sesuatu yang belum kelihatan, yang belum kejadian, dan realitanya orang-orang cibirin Nuh. Tapi dia tidak fokus kepada realita yang ada. Nuh fokus kepada Tuhan. Nuh fokus dengan suara Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Nuh fokus dengan pesan yang Tuhan sampaikan kepada Nuh. Noah fix his eyes to the unseen. Jadi Nuh memusatkan matanya kepada hal yang tidak kelihatan. Nah, kisah Nuh ini mengajarkan kita bahwa penyangkalan kita atas realita dunia bukan kita tidak percaya atas apa yang terjadi di masa sekarang. Tapi penyangkalan yang Nuh lakukan adalah penyangkalan untuk tidak hidup berdasarkan apa yang kelihatan. Nah, penyangkalan kita atas sesuatu yang kelihatan adalah respon bahwa kita lebih percaya janji Tuhan daripada kita lebih percaya dengan realita dunia ini. Nah, Ibrani 11 ayat 1 mengatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Teman-teman, iman kita teruji bukan pada saat yang realita yang kelihatan terjadi. Tapi iman kita teruji di saat keadaan dan situasi kita tidak memungkinkan kita untuk percaya. Keadaan situasi kita tidak memungkinkan kita untuk berharap. Tapi gini, kita mengambil respon untuk percaya kepada Tuhan. Nah, makanya poin pertama yang mau aku sampaikan adalah bagaimana kita meresponi kondisi seperti ini. Percaya kepada Tuhan. Seperti Nuh percaya kepada suara Tuhan yang belum kelihatan. Teman-teman, saya tahu bahwa semua orang mengalami kesusahan di zaman ini. Bahkan kita mungkin seringkali terintimidasi oleh apa yang ada, oleh berita-berita apa yang ada, oleh realita apa yang ada. Tapi percaya teman-teman bahwa janji Tuhan itu lebih daripada realita yang ada. Oleh sebab itu janganlah kita hidup oleh karena realita dunia, tapi kita percaya dengan janji Tuhan. Poin pertama, percaya kepada Tuhan. Poin kedua, kita buka di 1 Petrus 5 ayat 7. Bunyinya seperti ini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Katakan amin. Nah, ayat ini itu ditulis oleh Petrus untuk para pengikut Kristus di zamannya. Jadi zaman ini, pada zaman Petrus menulis kitab ini, posisinya Yesus sudah terangkat ke sorga. Nah, pada zaman itu kita tahu ketika Yesus sudah terangkat ke sorga, para murid-murid yang melakukan penginjilan tidak semakin mudah mendapatkan akses untuk bisa menginjil. Bahkan sebaliknya mereka mendapatkan persekusi, mereka mendapatkan penganiayaan. Mereka dalam kondisi yang terjepit, mereka kesulitan sampai mereka mengalami yang namanya kesengsaraan. Nah, sama seperti halnya di tengah kondisi seperti ini, mungkin kita ada yang mengalami keadaan terjepit, minta tolong kiri kanan depan belakang nggak bisa karena semua sama-sama susah. Satu hal yang bisa kita lakukan yang Petrus ajarkan kepada kita adalah berserah. Nah, serahkan ini artinya begini, ada sesuatu pemindahan, ada proses pemindahan dari satu pihak ke pihak yang lain. Berserah ini artinya kita bukan menyerah atas apa yang terjadi dalam hidup kita. Seringkali orang mengartikan berserah tandanya menyerah. Tapi ingat teman-teman, berserah kepada Kristus bukanlah tanda kita menyerah. Tapi berserah adalah deklarasi bahwa kita tidak percaya pada kekuatan sendiri. Tapi kita memilih untuk mempercayai kuasa Tuhan. Kenapa penting banget berserah? Karena kita manusia biasa yang diciptakan, manusia yang terdiri dari daging ini, yang selalu mengandalkan kedagingan kita. Kita tahu di situasi seperti ini kita benar-benar tidak bisa mengandalkan diri sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan orang lain.
Di saat sekarang orang dengan posisi apapun, jabatan tertinggi sekalipun, harta sebanyak apapun tidak bisa melindungi kita dari coronavirus. Oleh karena itu, yang poin kedua adalah serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Kita tidak bisa melindungi diri kita, teman-teman. Kita nggak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita nggak bisa cuman hidup berdasarkan semau-mau kita. Tapi di kondisi seperti ini, bahkan seumur hidup kita harus berserah kepada Tuhan. Sekali lagi teman-teman, ada satu statement yang menyatakan seperti ini. A strong man doesn't who has the strongest power, but who surrendered to the Lord. Ingat teman-teman, orang yang kuat itu bukan orang yang punya kekuatan yang paling besar, tapi orang yang kuat adalah orang yang berserah kepada Tuhan. Oleh karena itu, poin kedua, aku mau ngajak kita semua, yuk kita berserah kepada Tuhan. Tanda kita tidak percaya pada diri kita, dan kita percaya kepada kuasa Tuhan. Sharing hari ini cukup singkat teman-teman, aku cuma mau ingetin kita semua tentang faith, apa yang harus kita lakukan di hari-hari situasi seperti ini, di tengah orang yang banyak mengalami kesusahan. Dan aku juga mau encourage teman-teman yang lain yang masih punya pekerjaan, yang masih bisa sekolah dari rumah, bersyukurlah bahwa Tuhan masih memberikan kebaikan atas hidup kita. Dan yang paling penting, aku mengambil tema hari ini tentang more of you. Satu hal yang aku dapat spesifik banget di tengah pandemi seperti ini, Tuhan ingin mengajarkan kita untuk lebih mengenal pribadinya lebih lagi. Mungkin kita yang selama ini bisa beribadah dengan enak, kita bisa berada di gedung besar, nyaman. Tapi hari-hari ini Tuhan membawa kita kepada saat teduh kita pribadi di rumah masing-masing. Artinya Tuhan pengen kita punya waktu pribadi dengan Dia lebih lagi. Kenapa? Karena hidup kita ini bukan lagi berbicara tentang kita. Hidup kita adalah hidup yang kita hidupi dan semuanya tentang Tuhan. Oleh karena more of you ini yang hari ini aku mau sharing adalah teman-teman, yuk kita kenal Tuhan lebih lagi. Bukan andalkan kekuatan kita sendiri. Kita tahu bahwa kita manusia yang sangat-sangat terbatas. Oleh karena itu kita butuh sebuah kekuatan, sebuah pribadi yaitu Tuhan yang punya kekuatan yang tidak pernah terbatas. Yang tidak terbatas sama sekali. Itu cuma Tuhan yang punya kuasa itu. Oleh karena itu teman-teman yang ngalamin kesusahan saat ini, kabar baiknya adalah Tuhan bersama-sama dengan kita di kondisi seperti ini. Yuk teman-teman, aku mau ajak kita berdoa bersama. Kita tutup ibadah kita dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan kalau dengan kebaikan-Mu sampai hari ini kami bisa menerima pesan firman Tuhan yang begitu singkat Tuhan. Tapi aku tahu, kami percaya juga Tuhan bahwa pesan singkat ini bukan hanya sekedar lalu saja dalam hidup kami, tapi ini menjadi sebuah pegangan kami di tengah masa-masa sulit seperti ini. Kami mau Tuhan untuk tidak mengandalkan kekuatan kami, tapi kami mau mengandalkan terus kekuatan-Mu Tuhan. Kami mau percaya dan bersandar hanya kepada pribadi-Mu Bapa. Dua hal Tuhan hari ini yang kami belajar tentang untuk percaya kepadamu dan kami belajar untuk berserah pada kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, ajar kami Tuhan untuk kami bisa menerapkan ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Karena kami tahu kami manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu kami mau mengandalkan Engkau yang adalah Tuhan yang tak terbatas. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, ataupun dimanapun juga mereka saat ini yang mendengar sharing hari ini Tuhan, yang mengikuti bersama-sama ibadah hari ini. Aku berdoa Tuhan untuk teman-teman yang mengalami kesusahan, teman-teman yang di PHK, teman-teman yang tidak punya pekerjaan, tidak punya penghasilan. Aku berdoa Tuhan, mereka masih bisa tetap hidup karena mereka mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Kau baik Tuhan walaupun dalam situasi seperti ini Engkau tetap Allah yang baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, tuntun terus kami Tuhan untuk bersekutu di dalam Engkau. Kami semakin mengenal akan kehendak-Mu, kami semakin mengenal akan tujuan hidup kami di dalam Engkau. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hidup ini hanya berbicara tentang Engkau ya Bapa. Just more of you Lord, less of us Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami akhiri ibadah hari ini Tuhan, aku berdoa, aku memberkati teman-teman yang ada di rumah semua. Kiranya berkat dari Allah turun atas kami masing-masing, kesehatan, kekuatan Tuhan. Kami terima saat ini juga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah terima firman ini, kita terima berkat ini, sama-sama kita katakan, amin.
Tuhan Yesus memberkati Youngster dan JC, tetap semangat, jangan lupa untuk tetap berdoa dan andalkan Tuhan. Sampai ketemu di video berikutnya. God bless you.